戦い方です。 Halo para penonton, gimana kabarnya? Sehat dong pastinya? Selamat datang lagi di channel Minchan. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas, Minchan deh yang lemas. Kali ini, Minchan mau bahas anime berjudul The Secret Blacksmith. Anime ini menceritakan tentang Cecily Campbell adalah seorang kesatria yang telah mencari pandai besi untuk memperbaiki pedang lamanya yang diwariskan oleh ayahnya. Suatu hari, ia melihat seorang pria yang berjuang melawan penjahat yang menggunakan kekuatan setan tabloid. Pria itu mengalahkan dia dengan satu pukulan pedang berbentuk tidak biasa. Pria itu ternyata seorang pandai besi bernama Luke. Nah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Ya udah yuk, langsung aja tonton alurnya sampai selesai. Di kota perdagangan bebas, seorang pria terlihat sedang menawar harga tamahagane. Ia memaksa penjual tersebut memberikan harga jauh lebih murah dari harga yang dijualnya. Namun karena menolak, pria tersebut kesal dan menarik kerah pakaian sang penjual. Cecily kemudian datang menegur pria tersebut. Awalnya pria itu marah, tetapi begitu mengetahui Cecily adalah anggota kesatria pertahanan, ia memutuskan untuk pergi. Para warga di pasar bertepuk tangan dan terkesan dengan keberanian Cecily. Tiba-tiba tidak jauh dari mereka, kehebohan terdengar. Cecily memperhatikan kerumunan orang dan saat menanyakan apa yang terjadi, ia diberitahu tentang seorang pria yang lepas kendali tanpa sebab dan mengamuk. Cecily menarik pedangnya dan memperingatkan pria tersebut untuk berhenti. Namun seolah tak mendengarnya, pria itu maju dan menyerang Cecily hingga terjungkal jatuh. Dengan pedangnya yang jauh lebih besar, pria tersebut terus menerjangkan serangan ke arah Cecily sambil merancau tidak jelas. Cecily terdorong mundur dan bergegas berdiri saat kembali dijatuhkan. Ia berniat menerjangkan serangan, namun terkejut ketika melihat pedangnya terpotong menjadi dua, begitu beradu dengan pedang milik pria tersebut. Lututnya seketika lemas, menyadari pedang keluarga Campbell miliknya telah dihancurkan. Saat pria tersebut kembali menyerang Cecily, Luke datang dan memotong pedang pria itu seperti kertas. Merasa terintimidasi dan tidak lagi memiliki senjata, pria tersebut pun kabur. Cecily ingin berterima kasih kepada Luke, namun dia malah terjatuh dengan posisi memalukan. Luke pun berbalik pergi dan seorang gadis bernama Lisa bergegas menyusulnya. Sambil terus berjalan, Lisa mengungkapkan bahwa mereka jarang melihat seorang kesatria perempuan. Luke tidak terlalu peduli mengingat meski gadis itu seorang kesatria, dia bahkan tidak bisa melakukan apapun. Saat Lisa memuji kecantikan Cecily, Luke menyatakan bahwa dirinya bahkan sudah melupakan wajah gadis itu. Teringat dengan pedang Cecily yang hancur, Luke beranggapan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang bagus agar gadis itu berhenti menjadi kesatria. Sementara itu, Cecily pergi ke pandai besi untuk memperbaiki pedangnya, namun sang penempa menjelaskan dengan kerusakannya, pedang tersebut hanya bisa dilelehkan dan ditempa kembali. Cecily terlihat sedih, mengingat pedang tersebut adalah sesuatu yang sangat penting untuknya karena diwariskan oleh keluarga Campbell. Patty mencoba menghibur Cecily, menawarkan untuk membuatkan pedang baru secara gratis. Namun Cecily merasa bersalah jika harus menggunakan pedang lain yang bukan pedang Campbell. Pandai besi menjelaskan, meski pedang tersebut berhasil diperbaiki, ia ragu pedang itu masih bisa digunakan untuk bertarung. Cecily kemudian teringat dengan Luke dan mencoba menanyakan informasi tentang laki-laki tersebut. Ia diberi sebuah alamat yang membawanya menuju sebuah rumah di dekat pintu masuk hutan abu dekat sungai. Sesampainya di sana, Cecily melihat Lisa dan Luke baru saja keluar dari rumah. Setelah diundang untuk masuk, Cecily pun berterima kasih kepada Luke atas pertolongannya. Ia menarik tangan Luke, memaksanya untuk berjabat tangan. Cecily mengungkapkan alasannya menemui Luke karena ingin memintanya untuk membuatkan pedang seperti miliknya yang dapat memotong pedang lain. Luke menolak dan menjelaskan bahwa mereka sudah berhenti membuat pedang sejak ayahnya meninggal. Lisa keceplosan saat mengatakan bahwa pedang Luke adalah sesuatu yang ditempanya sendiri. Cecily pun masih mencoba membujuk Luke dan menceritakan sejarah tentang pedangnya.
Meski dirinya baru menjadi kesatria sebulan yang lalu, ia ingin memiliki pedang yang tak dapat dihancurkan agar bisa melindungi orang-orang. Luke tetap menolak dan menegaskan bahwa ia hanya membuat katana untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar di kejauhan dan mereka bergegas menuju ke lokasi. Di sana, Luke, Lisa, dan Cecily menemukan sekelompok orang yang bergeletakan. Cecily mendatangi seorang pria dan diberitahu bahwa mereka diserang oleh bandit. Tak lama kemudian, sekelompok mutan muncul dan melihat dari penampilannya, Luke mengetahui seseorang mengendalikan makhluk tersebut. Cecily pun meminjam pedang milik kelompok tersebut dan maju untuk menyerang para mutan. Namun ia terpental jatuh dan lagi-lagi Luke menyelamatkannya. Setelah berhasil menghabisi makhluk tersebut, mereka dikejutkan dengan kemunculan iblis yang dipanggil menggunakan kontrak iblis. Luke pun menyuruh Cecily bergegas pergi dan Lisa segera membantunya berdiri untuk membawanya terjatuh. Lisa menahan tubuhnya, menolak pergi meninggalkan Luke bertarung seorang diri. Dengan pedangnya yang patah, Lisa berdiri di depan Luke yang terjatuh begitu terkena serangan iblis tersebut. Mengakui keberanian dan tekad Cecily, Luke meminta Lisa mengeluarkan gagang pedang dan Tamahagane. Keduanya pun membuat lingkaran sihir dan Luke mulai merapalkan mantra. Beberapa saat kemudian, sebuah pedang dengan bilah yang terlihat berselimut api dihunuskan ke depan oleh Luke. Shinkane Seiken, Kawakane Seiken. Lisa! Pedang Cecily hancur sepenuhnya menjadi serpihan dan Luke maju untuk melindunginya. Menggunakan katananya, Luke bertarung menghadapi makhluk tersebut. Cecily pun menatap pedang Luke dengan kagum dan mengakui bahwa dirinya belum pernah melihat senjata seperti itu. Lisa menjelaskan bahwa mereka menggunakan teknik kuno untuk menempa senjata tersebut berulang-ulang agar tercipta katana. Karena hanya dapat dibuat dalam waktu yang lama, maka pembuatannya pun membutuhkan dedikasi yang tinggi. Di samping itu, jika dibandingkan dengan pedang yang diproduksi dalam cetakan massal, katana memiliki ketajaman yang sangat berbeda dari sudut ketahanan dan ketajamannya. Iblis tersebut menerima serangan Luke dan berevolusi menjadi bentuk lain yang jauh lebih besar. Cecily mengkhawatirkannya, namun Luke menyuruhnya tetap di tempat dan memperhatikan. Cecily bertanya-tanya mengapa Luke tidak kunjung menggunakan katananya. Lisa menjelaskan meski hebat, pedang tersebut juga tetap dapat hancur. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Luke menempatkan dirinya ke dalam garis kematian dan memanfaatkannya untuk menyerang. Lisa pun meminta Cecily untuk tidak khawatir meski terlihat seperti sedang terdesak, namun sebenarnya Luke sedang memperhitungkan jarak antara musuhnya. Di pertarungan, Luke melesat maju sambil menghindari serangan yang diterjangkan oleh iblis. Ia melompat dan menebaskan pedangnya mengenai makhluk tersebut hingga hancur. Saat Luke berbalik dan berjalan ke arah mereka, Cecily tertegun melihat pedang Luke hancur menjadi serbuk-serbuk api. Luke tidak terlihat khawatir dan menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang sudah sering terjadi. Mempertimbangkan hal yang telah dilakukan menguras banyak energi, ia pun meminta Cecily sebagai anggota pasukan kesatria pertahanan dari kota perdagangan memberinya bayaran lebih. Cecily menyatakan bahwa Luke tidak perlu khawatir tentang imbalan yang akan didapatkannya. Tiba-tiba, zirah Cecily yang sebelumnya retak karena terkena serangan iblis, hancur dan memperlihatkan sepasang pepayanya yang menggantung. Panik, Cecily pun langsung memukul wajah Luke. Keesokan harinya, Cecily kembali ke rumah Luke untuk berterima kasih dan meminta maaf atas pukulannya. Luke masih tetap marah dan memperlihatkan wajahnya yang babak belur. Lisa pun mencoba menengahi perdebatan tersebut dan mengingatkan Luke untuk pergi ke suatu tempat. Namun Luke menolak, mengingat dirinya tidak mungkin pergi keluar dengan wajah bonyok. Sementara itu di hutan, para kesatria menemukan kelompok kargo yang diserang bandit. Hannibal diberitahu seseorang yang masih hidup dan bergegas mendatanginya. Pria itu mengatakan para rekannya diberi obat oleh orang tak dikenal yang membuat mereka menjadi mutan. Ia menjelaskan ciri-ciri orang tersebut dengan jubah hitam yang kemungkinan mengincar harta yang dibawa kargo. Pria itu terlihat marah saat mengingat bandit tersebut juga mengubah bos mereka menjadi iblis. Tiba-tiba, pria itu juga akan berubah menjadi mutan dan Hannibal pun terpaksa membunuhnya. Di ruang pembakaran, Cecily melihat Lisa dan Luke yang sedang membuat katana.
Namun Luke menjelaskan bahwa mereka sedang membuat pisau. Saat Luke melarang wanita masuk ke ruang pembakaran, Cecily protes mengingat Lisa juga seorang wanita. Lisa menjelaskan bahwa Luke kemungkinan tidak menganggapnya sebagai wanita, mengingat dirinya tidak memiliki sepasang pepaya besar seperti Cecily. Luke akhirnya menyatakan bahwa Lisa diperbolehkan masuk ke ruang pembakaran karena dia adalah partnernya. Cecily pun menerima penjelasan tersebut dan mengungkapkan kekagumannya pada Luke dan Lisa bisa menempa katana yang digunakan untuk melawan iblis. Ia berniat menanyakan lebih jauh tentang teknik keduanya, namun Luke menolak mengatakan apapun dan menyatakan bahwa hal tersebut bukan urusan Cecily. Di hari berikutnya, Cecily kembali datang menemui Luke dan mencoba membujuknya untuk membuatkan katana untuknya. Luke setuju dan teringat dengan seseorang saat mendengar Cecily berjanji akan menggunakan pedang yang dibuatnya untuk melindungi kota. Meski sempat senang, Cecily berubah kesal begitu dijelaskan biaya mahal yang harus dibayarnya. Cecily pun mencoba menawar agar Luke bersedia menerima bayaran secara angsuran, namun Luke menolak dan menyatakan bahwa dirinya hanya menerima bayaran tunai. Kembali ke pangkalan pasukan Ksatria Pertahanan, Cecily terlihat kesal dengan penolakan Luke. Patty yang melihat ekspresi di wajahnya mengira Cecily sedang bertengkar dengan kekasihnya. Hannibal kembali datang dan memanggil Cecily. Ia meminta Cecily ikut dengannya dan menjelaskan tentang sebuah misi khusus melindungi benda berharga untuk pameran yang akan digelar minggu depan. Sesampainya di ruangan Houseman, Cecily bertemu dengan seorang gadis yang memperkenalkan dirinya dengan nama Arya. Setelah saling berkenalan, Cecily terkejut saat diberitahu bahwa Arya lah pedang sihir yang harus dilindunginya. Di rumahnya, Luke terlihat kesal melihat Cecily lagi-lagi datang ke rumahnya. Saat keduanya bertengkar, Arya bertanya-tanya apakah mereka adalah sepasang kekasih. Lisa kemudian datang membawakan beberapa kudapan untuk Arya, dan saat mencicipinya, Arya terkejut dengan rasa makanan yang sangat lezat. Luke menanyakan di mana pedang sihir yang dimaksud oleh Cecily. Arya pun menunjukkan kekuatannya dan mengubah wujud manusianya menjadi pedang. Cecily mengayunkan pedang tersebut yang menciptakan angin dan menebas ranting pohon. 眠りをほどけ、真実をつかめ。魔剣は風を生む。彼女は魔剣アリア。Lisa mengetahui bahwa angin yang dihasilkan oleh pedang tersebut bukan sesuatu yang terikat dengan kontrak. Saat Arya kembali ke wujud manusianya, Luke mengungkapkan bahwa pedang sihir dapat membuat sebuah negara menjadi panik dan ingin merebutnya. Ia merasa keputusan menyerahkan Arya kepada Cecily bukan hal yang tepat. Cecily mengatakan bahwa ia yakin orang-orang tidak akan berpikir bahwa pedang sihir akan berwujud manusia. Luke ragu dan khawatir jika Cecily akan membuka kedok Arya. Cecily segera menepisnya dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Luke kemudian menanyakan tujuan Cecily datang ke rumahnya. Cecily pun memberitahu bahwa dirinya ingin meminta bantuan Lisa. Sementara itu, di markas pasukan Ksatria Pertahanan, Hannibal mengumpulkan para kesatria dan memberitahu tentang kemungkinan kontrak iblis yang akan terjadi di antara dinding kota. Ia yakin jika hal tersebut terjadi, akan ada banyak korban berjatuhan. Para kesatria menyatakan tekadnya dan Hannibal pun menyuruh mereka takut pada kematian. Dengan tekad untuk menghadapinya, ia yakin hal tersebut akan menjadi senjata terkuat mereka untuk melawan para iblis. Di restoran, Lisa, Cecily, dan Arya pergi untuk makan bersama. Cecily bertanya apakah Lisa dan Luke juga akan datang ke pameran. Lisa membenarkan dan memberitahu bahwa Luke mencari sebuah pedang yang bisa membunuh dewa. Setelah kenyang, ketiganya pun pergi berkeliling kota. Arya mengomentari kota tersebut yang tidak memiliki bau kematian. Cecily mengatakan bahwa tidak akan ada kota yang memiliki aroma seperti itu. Namun ia terkejut saat diberitahu Arya bahwa terdapat kota yang memiliki aroma kematian, di mana jalannya dipenuhi mayat-mayat yang bergeletakan. Cecily pun menanyakan umur Arya dan diberitahu bahwa dirinya mungkin berusia sekitar 40 atau 50. Arya ingat pertama kali dirinya terbangun di tengah-tengah medan perang Val Banil. Berada di dalam wujud pedang, ia tidak tahu bagaimana dirinya berada di sana dan siapa yang membawanya. Saat orang-orang mengetahuinya sebagai pedang angin, manusia pun berebut ingin mendapatkannya dan menggunakannya untuk membunuh banyak orang. Setelah mengakhiri ceritanya, mereka pun pergi menemui Patty untuk mengambil pedang baru Cecily. Di sana ketiganya bertemu dengan Reginald yang menanyakan bagaimana cara Cecily menggunakan pedang tersebut untuk membunuh. Ia mengatakan jika kemampuan Cecily tak sebanding dengan senjatanya, maka pedang tersebut tak ubahnya seperti perhiasan yang tak berguna.
Saat Reginald mengayunkan pedang Zweihander miliknya, ia memberitahu pedang adalah alat untuk membunuh musuh. Cecily tidak setuju dan menyatakan bahwa pedang kesatria berfungsi untuk melindungi orang-orang. Tiba-tiba, lonceng peringatan dibunyikan dan di kota orang-orang yang terinfeksi cacing menjadi lepas kendali layaknya mayat hidup. Cecily pun ingin ikut pergi bersama Hannibal dan para kesatria, namun diingatkan tugasnya untuk menjaga Arya. Sementara para kesatria bertarung dengan orang-orang yang telah diambil alih oleh cacing. Cecily menunggu dengan gelisah. Mengetahui hal tersebut, Arya memberikan pedang Cecily dan mengingatkan tujuannya sebagai kesatria. Mereka pun akhirnya pergi ke kota dan melihat orang-orang yang berada di bawah kendali cacing. Saat Cecily mengayunkan pedang dan secara tak sengaja menebasnya, ia terlihat gemetar menyadari dirinya telah membunuh seseorang. Arya terkejut mengetahui bahwa Cecily rupanya belum pernah membunuh. Reginald kemudian datang membunuh manusia lain yang dikendalikan cacing. Ia memarahi sikap pengecut Cecily dan merunya berhenti untuk menjadi kesatria. Setelah Reginald pergi dengan kemarahan, Arya membersihkan wajah Cecily dari noda darah dan bersentuh untuk pertama kalinya bertemu dengan kesatria yang begitu takut untuk mengambil nyawa orang lain. Keesokan harinya, Arya menemukan Cecily yang sedang berlatih pedang di halaman belakang. Ia menceritakan bahwa seseorang yang menggunakannya dahulu menjadikannya sebagai senjata yang kejam. Arya merasa jika Cecily adalah tuannya, dia pasti tidak akan menggunakannya untuk membunuh dan serangan yang dikeluarkannya menjadi angin yang sangat indah. Cecily mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kemampuan berpedang yang sangat payah. Meski begitu, ia berharap Arya bersedia menjadi teman sejatinya. Arya merasa gembira dan dengan senang hati menerimanya. Setelahnya, Cecily pergi menuju Houseman dan secara tak sengaja mendengar perbincangan dengan Hannibal yang ingin menggunakan Arya sebagai umpan untuk memancing pria berjubah hitam muncul. Saat keduanya menyadari keberadaannya, Hannibal memberitahu tentang misi khusus yang harus dilakukan Cecily, yaitu melakukan atraksi dengan pedang sihir dalam acara pameran. Dalam perjalanan pulang, Cecily pun mampir ke tempat Luke. Ia bertanya apa yang akan dilakukan Luke seandainya dia memiliki seseorang yang ingin dilindungi, namun tidak memiliki pilihan lain dan akan melukainya. Meski kesal dengan pertanyaan Cecily, Luke mengatakan jika dirinya memang tidak memiliki pilihan, maka ia akan tetap melindungi seseorang tersebut bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Malamnya, Cecily berlatih dengan ditemani Arya. Ia meminta maaf dan memberitahu bahwa besok dirinya harus menempatkan Arya dalam bahaya. Arya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mengungkapkan bahwa dirinya percaya pada apapun yang akan dilakukan Cecily. 君をおとりに気にしないよ。明日が楽しみだね。君を危険な目に遭わせてしまうと思う。君は私が必ず守る。 Keesokan harinya, Luke dan Lisa pergi ke kota untuk melihat pameran dan mencari pedang yang dibutuhkan. Di tempat lain, Cecily terlihat gugup dan diberitahu Hannibal untuk tenang. Ia mengatakan jika Cecily berhasil melakukan sesuai rencana, dia pasti akan mendapatkan banyak lamaran dari para pria yang ingin menikahinya. Beberapa saat kemudian, pembawa acara mengumumkan tentang atraksi pedang sihir yang akan segera dimulai. Cecily berdiri di atas panggung sementara Arya mulai merapal mantra dan berubah menjadi pedang. Ia mengayunkan Arya dan dengan hempasan angin yang diterjangkan, sebuah kursi yang ditempatkan cukup jauh dari posisinya langsung hancur berkeping-keping. 神よ、殺せ。眠りをほどけ。真実をつかめ。なんだ? Cecily memperhatikan para penonton dan melihat seorang pria yang tampak aneh. Ia segera meminta semua orang untuk menyelamatkan diri ketika pria tersebut berubah menjadi iblis. Saat area telah bersih dari para warga, para kesatria yang ditempatkan Hannibal segera menyerang iblis tersebut. Namun serangan mereka sama sekali tidak mempan dan iblis pun berjalan mengambil pedang sihir. Saat Lisa dan Luke muncul, Cecily memohon bantuan mereka untuk meminjamkan kekuatan agar dirinya bisa menolong Arya. Cecily terlihat putus asa mengingat dirinya telah berjanji untuk melindungi Arya, dan setelah berdebat akhirnya Luke setuju untuk membantu dan menjelaskan hal yang harus dilakukan Cecily. Luke menyelesaikan mantranya dan menarik katana yang telah selesai di tempatnya. Ia mengayunkan pedang tersebut, menebas iblis beberapa kali, dan Cecily pun berusaha menarik Arya yang tertancap di tanah
dan menerjangkan serangannya. Ledakan dahsyat, benturan dua serangan iblis serta angin Arya saling beradu dan mengakhiri pertempuran tersebut. お前は確実に死ぬ。それでもやるんだ。 Iblis tersebut berubah kembali menjadi sosok manusia dan Arya memberitahu bahwa pria itu adalah Jack Smander. Cecily meminta maaf karena telah membunuhnya dan memintanya untuk tidak melupakan namanya dalam peristirahatan panjangnya. Setelahnya, mereka mengadakan pemakaman untuk para korban tewas dalam pertempuran tersebut. Cecily dan Arya juga memberikan penghormatan terakhir mereka pada Jack. Saat Arya merenungkan nasibnya sebagai pedang dan membawa bencana, ia tahu bahwa dirinya pasti akan dibuang lagi. Arya memikirkan kemana dirinya akan pergi dan berharap ia bisa bertemu seseorang seperti Cecily. Cecily menepis hal tersebut dan mengatakan bahwa Arya bukan pedang untuk menyakiti orang. Ia meminta Arya berjanji untuk tetap bersamanya melindungi kota. Arya sangat senang dan sambil meneteskan air mata, ia mengucapkan sumpah setianya kepada Cecily sebagai pedang. 君は私の友人になれ。君は引き続き私が護衛する。セシリーみたいな人がいるといいな。この町を守り続ける剣になると誓って約束します。 Keesokan harinya, Lisa bangun pagi-pagi sekali untuk mengambil air di sumur dan bertemu beberapa warga di sana. Para wanita yang telah memiliki anak laki-laki berumur dewasa mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Lisa menantu mereka. Setelahnya, Lisa pergi menemui Anna untuk mengambil sayuran. Sebagai ungkapan terima kasihnya karena Lisa dan Luke sudah banyak membantu keluarganya, Lisa memberikan sekeranjang penuh berbagai jenis sayuran. Dia juga meminta Lisa menyampaikan pada Luke bahwa dirinya ingin memesan 2 pisau lagi. Di perjalanan dengan tubuh kecilnya, Lisa berusaha berjalan sambil membawa keranjang berisi sayuran yang tampak kebesaran dalam pelukannya. Ia bertemu dengan seorang warga yang baru saja pulang dari ladang dengan membawa hasil panen. Warga tersebut memberikan Lisa beberapa lobak dan meletakkannya ke keranjang yang menjadi semakin berat. Sesampainya di rumah, Lisa pun segera mengolah beberapa sayuran dan bahan lain untuk membuat sarapan. Ia kemudian membangunkan Luke dan memberitahu bahwa sarapan sudah siap. Di meja makan mereka sarapan bersama dan Lisa memberitahu tentang pesanan Anna. Saat Luke memikirkan rencana untuk membuat sesuatu, Lisa menebak bahwa dia akan membuat pedang untuk Cecily. Luke menyangkal dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima permintaan tersebut. Ia heran melihat Lisa yang tiba-tiba menjadi tertarik dengan kesatria. Lisa mengatakan bahwa Cecily adalah kesatria yang menarik, cantik, dan memiliki sepasang pepaya yang besar. Luke pun segera menyingkirkan kilasan yang muncul di kepalanya dan mengajak Lisa mulai menempa. Beberapa saat kemudian, keduanya memutuskan istirahat dan menemukan Cecily bersama Arya datang ke rumahnya. Cecily pun menyindir Luke yang masih belum memberikan pedang yang diinginkannya. Luke mengatakan ia akan membuatkan katanya jika Cecily membayarnya. Cecily menyatakan bahwa dirinya akan membayarnya dengan mencicil, namun Luke tetap menolak dan menyuruh Cecily menambah pengetahuan tentang katana. Mereka kemudian membicarakan tentang kontrak iblis dan Luke memberitahu tidak seperti doa pada kontrak yang menggunakan batu Tamahagane sebagai katalis. Kontrak iblis adalah fenomena di mana menciptakan wujud iblis dengan menggunakan tubuh serta jiwa manusia. Cecily mengetahui dugaan pria berjubah hitam sebagai dalang yang melakukan kontrak iblis dan membuat kekacauan di kota. Luke mengatakan bahwa pria tersebut harus dibunuh termasuk dengan manusia yang telah dijadikannya korban. Menyadari pembicaraan menjadi semakin serius, Arya pun mengalihkannya dengan mengajak mereka semua makan. 最近になって2度も悪魔が出現する事件や私なんかその2件に関与していると思われる男ずるいぞアリアよし Setelahnya, Lisa pergi untuk menjemur pakaian. Cecily memperhatikan pakaian yang dikenakan Lisa dan menyadari bahwa gadis itu selalu mengenakan pakaian yang sama. Lisa kemudian buru-buru pergi ketika Luke kembali memanggilnya untuk kembali menempa. Keesokan harinya, Cecily dan Arya pergi mengajak Lisa dan Luke ke pasar untuk bersenang-senang. Saat Arya menemani Lisa makan, Cecily berbicara dengan Luke. Ia memprotes cara Luke mempekerjakan Lisa dan bertanya apakah gadis itu bukan anggota keluarganya. Luke membenarkan dan memberitahunya bahwa dirinya menemukan Lisa. Cecily terkejut dan memperingatkan Luke untuk memperlakukannya dengan baik. Setelahnya mereka pun melanjutkan berkeliling kota dan saat melewati toko pakaian, Lisa berhenti untuk mengagumi pakaian indah yang ada di sana. Arya dan Cecily menyarankan Lisa untuk masuk dan mencoba,
namun Lisa ragu dan menanyakan pendapat Luke. Ia terkejut saat Luke menyuruhnya pergi dan berjanji akan membayar pakaian yang dipilihnya. Di dalam toko, Lisa mencoba beberapa gaun yang semuanya terlihat sangat cocok untuknya. Setelah menggunakan dan juga menemukan gaun yang diinginkannya, ia mendadak ragu dan merasa tidak pantas menerima hal tersebut. Bagi Lisa, ia merasa sudah sangat cukup bisa diberikan pekerjaan oleh Luke. Cecily mengatakan Luke adalah pria yang sangat tidak peka, meski sebenarnya ingin melakukan sesuatu untuk Lisa, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Beberapa saat kemudian, Lisa menunjukkan pakaian yang telah dikenakannya kepada Luke dan menanyakan keberadaan Cecily dan Arya. Luke menduga keduanya sudah pergi lebih dahulu untuk mencari makanan, namun ternyata keduanya bersembunyi untuk memata-matai Luke dan Lisa dengan harapan hubungan keduanya bisa menjadi lebih baik. Namun di perjalanan, mereka kehilangan keduanya dan tidak tahu kemana Luke dan Lisa pergi. Sementara di perjalanan pulang, Lisa memberanikan diri untuk menanyakan komentar Luke tentang pakaian barunya. Luke berbalik dan meletakkan sebuah topi yang dibelinya ke kepala Lisa. Dengan canggung, ia memuji penampilan Lisa dalam pakaian barunya. Terkejut dan merasa senang, Lisa pun menangis terharu dan berterima kasih kepada Luke. お夕飯は何にしますか？なんでお金本当にありがとうございました。すっごく楽しかったですが。Di suatu hari, Arya dan Cecily dikejar oleh 3 orang berjubah hitam yang menggiring keduanya ke tempat sepi. Cecily memutuskan menghadapi mereka dan minta Arya untuk menjauh darinya. Ketiganya pun langsung mengepung Cecily dan salah satu di antara mereka yang bernama Doris melepaskan tudung kepalanya. Doris maju menyerang dan saat melihat pedang Cecily diterbangkan, Arya menawarkan diri untuk menggunakannya. Namun Cecily menolak dan Arya mengingatkan ucapannya yang mengatakan bahwa dirinya adalah pedang pelindung. Akhirnya Cecily setuju dan Arya mulai merapal mantra untuk mengubah dirinya menjadi pedang. Cecily menghunuskan pedang dan menanyakan alasan Doris mengejarnya. Doris mengatakan bahwa dirinya tidak mengejar Cecily, melainkan ingin mengambil pedang sihir tersebut. Ia menyarankan Cecily untuk menyerahkan Arya kepadanya, namun karena menolak, keduanya pun saling menerjangkan serangan. Cecily terdorong mundur dan berhasil menahannya. Doris terkesan dengan kemampuan Cecily dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pelayan Putri Charlotte. Ia kemudian menghunuskan pedang sihir tanahnya yang bernama Claymore ke depan, bersiap untuk melanjutkan pertarungan mereka. Sementara itu, Lisa yang sedang menyembur pakaian dikejutkan dengan kemunculan Charlotte dan Evadne. Setelah mempersilahkan keduanya masuk, Luke mengetahui bahwa Charlotte adalah orang dari kerajaan. Charlotte memerintahkan Luke untuk ikut ke istana dengannya dan memberitahu bahwa saat ini pelayannya yang lain sedang pergi untuk mendapatkan pedang sihir angin. Saat Luke berniat pergi untuk mencari Cecily, Charlotte menghadangnya dan mengubah Evadne menjadi pedang sihir api kegelapan. Charlotte menerjangkan serangan dan terkejut saat melihat Luke mampu menangkis sihirnya dari pedang api kegelapan dengan luar biasa. わらわの話はまだ終わっていないぞ。Luke memberitahu bahwa pedangnya bukan pedang biasa. Ia melesat dan menancapkan katananya ke tanah tepat di sebelah leher Charlotte. Sementara itu, di pertarungan yang lain, Cecily berhasil menjatuhkan Doris setelah bersusah payah. Sosok bertudung kedua melepaskan jubahnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Margot dengan pedang sihir like tray-nya yang bernama Lompaya. Pedang tersebut dapat memanjang tanpa perlu bergerak. Margot pun berhasil menggores lengan Cecily. Sosok bertudung ketiga yang bernama Penelope memutuskan ikut bergabung ke pertarungan. Saat Cecily menerjangkan serangan angin, pisau brok Penelope melenyapkan serangan tersebut. Cecily terkejut dan diberitahu bahwa pisau brok Penelope memiliki kekuatan untuk membunuh pedang sihir. Ketiganya pun menyudutkan Cecily dan memaksanya untuk memberikan pedang sihir angin kepada mereka. Dibuat tidak berdaya, Cecily pun ambruk dan mereka membawa Arya pergi. Cecily berusaha bangun menuntut ketiganya untuk mengembalikan Arya. Saat Doris hendak menghabisi Cecily, Luke muncul menyerangnya dan mereka terkejut begitu melihat Charlotte tergeletak pingsan.
Beberapa saat kemudian, mereka semua berkumpul di kantor Houseman. Charlotte menjelaskan bahwa dirinya ingin bernegosiasi untuk mendapatkan pedang sihir dan akan memberikan bayaran mahal. Houseman menolak, tetapi Charlotte masih berusaha membujuknya. Cecily kesal dan menyatakan bahwa ketiga orang suruhan Charlotte sama sekali tidak bernegosiasi, melainkan berusaha merampok Arya darinya. Perdebatan tersebut ditengahi oleh Hannibal dan Houseman ingin Charlotte membuktikan bahwa dia benar-benar anggota kerajaan. Houseman mengambil pedang tersebut untuk memeriksa keasliannya serta menyita pedang dari ketiga penyihir Charlotte sementara waktu. Charlotte tidak keberatan dan mempertimbangkan Cecily sebagai anggota kesatria. Ia yakin kehidupannya pasti terjamin. Oleh sebab itu, selama berada di kota, Charlotte memutuskan untuk tinggal di rumah Cecily. Melihat Cecily keberatan, Hannibal menghiburnya dan berjanji akan membayarnya. Kemudian malam harinya, mereka pergi ke restoran untuk makan. Cecily, Penelope, Margot, dan Doris memesan makanan dengan jumlah yang besar, namun saat membayarnya, ia baru ingat uang yang mereka miliki hanya tersisa 3 keping. Mengingat selama di kota itu, dirinya tinggal dengan Cecily, Charlotte pun meminta pemilik restoran memasukkan tagihannya pada keluarga Campbell. Setelahnya, rombongan Charlotte pergi ke rumah Cecily dan kecewa begitu menyadari rumahnya tidak sebesar yang mereka bayangkan. Vio kemudian muncul dan mengetahui mereka akan tinggal di rumah keluarga Campbell. Dirinya sebagai pelayan keluarga tidak berkenan jika keempatnya menginap secara cuma-cuma. Ia menarik mereka masuk dan memakaikan seragam pelayan pada keempatnya. Charlotte menyatakan dirinya tidak keberatan jika harus menjadi pelayan, namun ia menuntut keadilan dan ingin Cecily juga diharuskan bekerja seperti mereka. Cecily mengingatkan posisinya sebagai majikan, tetapi Flo yang menganggap hal yang dikatakan Charlotte sebagai ide bagus, segera membawa Cecily ke dalam untuk memakaikannya seragam pelayan. Di kota, Luke dan Lisa pergi untuk membeli beberapa perlengkapan. Saat Lisa memasuki salah satu toko, Luke pergi ke sebuah gang dan melihat sisa-sisa pertarungan tempo hari dengan para pelayan Charlotte. Ia bertanya-tanya mengapa saat itu dirinya datang dan membuang-buang waktunya untuk menyelamatkan Cecily. Tiba-tiba, gadis yang sedang dipikirkannya muncul dan Cecily yang mengenakan seragam pelayan mendadak malu harus bertemu Luke dengan penampilan seperti itu. Apel-apel yang dibawanya dalam keranjang menggelinding jatuh dan Cecily menggunakan keranjang tersebut untuk menutupi wajahnya. Mengingat dirinya adalah seorang kesatria, ia merasa Luke seharusnya tidak melihatnya dalam pakaian pelayan. Namun Luke tidak mempermasalahkan hal tersebut dan memuji penampilan Cecily. Lisa yang baru datang juga menyebut Cecily terlihat sangat manis. Semakin salah tingkah, Cecily malah menunjuk Luke dan bergegas kabur. Nanda sono kakko wa. Di gudang, Cecily bergabung dengan Charlotte, Margot, Penelope, dan Doris untuk membereskan barang-barang yang ada di sana. Saat Cecily hendak memindahkan sebuah kotak, Charlotte memberitahu bahwa mereka sudah membersihkan semua bagian itu. Cecily segera meminta maaf dan mengembalikan kotak ke tempat semula, namun tiba-tiba tumpukan kotak itu terjatuh dan membuat semuanya menjadi berantakan kembali. Setelah semua selesai dibereskan, mereka pergi mandi bersama. Cecily pun menanyakan tentang ibu Charlotte dan diberitahu bahwa ibunya meninggal 1 tahun yang lalu karena sakit keras. Pedang yang berlogo kerajaan yang dimilikinya adalah satu-satunya benda yang diberikan raja kepada ibunya. Charlotte yakin jika dirinya bisa kembali ke kerajaan dan raja mengakuinya sebagai putrinya, kedudukan ibunya pasti akan pulih kembali. Keesokan harinya, Cecily dan Arya pergi ke markas pasukan kesatria pertahanan. Di sana mereka melihat ketiga pedang sihir milik Charlotte yang disimpan untuk sementara waktu. Patty kemudian muncul memberitahu bahwa Hannibal memanggilnya. Saat Cecil pergi, Arya pergi menemui Evadne yang dikurung di penjara bawah tanah. Mengetahui Evadne adalah pedang sihir yang dapat berubah wujud menjadi manusia seperti dirinya, Arya menanyakan perbedaan mereka dengan ketiga pedang sihir yang tak dapat berubah. Ia ingin tahu untuk apa dirinya dilahirkan dalam wujud manusia. Evadne memberitahu pedang sihir adalah iblis dalam bentuk pedang yang terlahir dari kontrak iblis. Arya pun mendesak Evadne menjelaskan lebih jauh, namun Evadne menolak dan mengatakan jika saatnya telah tiba, Arya pasti akan mengetahui jawaban dari semua pertanyaannya. Malamnya, Cecily dan yang lain pun berkumpul di ruang depan bermain kartu sambil mengobrolkan berbagai hal, sementara Charlotte pergi menemui ibu Cecily yang bernama Lucy di balkon. Charlotte mengungkapkan bahwa dirinya hanya tinggal di rumah keluarga Campbell sampai balasan dari kerajaan tiba.
Meski dirinya ingin menuruti keinginan ibunya untuk bisa kembali ke kerajaan, namun Charlotte mulai merasa menemukan kebahagiaan tinggal di rumah tersebut. Melihat Charlotte menangis, Lucy mengatakan bahwa ia yakin ibunya pasti akan lebih bahagia jika Charlotte mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. 私に言えることはただ一つ。死んでしまった母上が報われないまま人からないルーシー殿。母上の願いを叶えるためだけに。Keesokan harinya, Houseman datang ke kediaman Campbell memberitahu bahwa mereka telah menerima balasan dari kerajaan. Ia membacakan isi surat tersebut dan menyatakan bahwa kerajaan tidak mengenal Charlotte dan pedang yang dimilikinya adalah benda palsu. Keluarganya dianggap pengkhianat keluarga kerajaan dan mencuri pedang ajaib dari penjaga kerajaan. Selain itu, kerajaan juga akan menyita pedang sihir Charlotte dan menjatuhi hukumannya. Charlotte terkejut dan menangis menyadari ayahnya tidak mengakui keberadaannya. Cecily yakin bahwa semua itu telah diatur dan kerajaan sengaja menghapuskan keberadaan Charlotte. Meski tidak sepenuhnya percaya pada hal yang dikatakan kerajaan, mereka tidak bisa melakukan apapun. Cecily mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyerahkan Charlotte pada kerajaan, namun Houseman ragu mengingat jika mereka memberikan perlindungan kepada Charlotte, hal tersebut akan membahayakan kota. Cecily masih bersikeras dan Hannibal mengingatkan bahwa masalah tersebut adalah sesuatu yang serius dan dapat menimbulkan perang terhadap kerajaan. Beberapa hari kemudian, mereka diberitahu bahwa tentara kerajaan telah menunggu di perbatasan untuk mengambil pedang sihir dan membawa Charlotte. Sebagai upayanya untuk membantu Charlotte, Houseman pun menyarankan bersama 3 pelayannya kabur ke negara militeristik untuk bersembunyi. Meski mengetahui kota akan tetap terkena masalah karena telah membiarkan Charlotte kabur, Hannibal meyakinkan bahwa dirinya dapat mengatasi masalah tersebut. Penelope, Margot, dan Doris menolak dan membawa Charlotte pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di rumah, Luke, Cecily, Arya, Lisa, dan Luke pun berkumpul membahas tentang situasi Charlotte. Mereka bisa memahami kesulitan Charlotte yang tidak memiliki tujuan dan tempat kembali. Lisa mengungkapkan jika dirinya berada di situasi tersebut, selama bisa bersama Luke dan Cecily, ia tidak keberatan harus tinggal di mana saja, entah di kerajaan ataupun di negara militeristik, selama bisa bersama keduanya. Lisa yakin dirinya akan baik-baik saja dan dapat melewati apapun. Cecily kemudian pergi menghadang Penelope, Doris, dan Margot yang hendak mengambil kembali pedang suci mereka serta mendapatkan blacksmith. Ketiganya yakin jika dapat membawa pedang suci serta blacksmith ke kerajaan, Charlotte akan diterima kembali. Cecily bertarung menghadapi ketiganya dan berhasil mengatasi semua serangan yang diterjangkan. Ia mencoba memberitahu bahwa dengan membawa pedang suci serta Arya tidak akan mengubah keadaan apapun. Namun Doris menepisnya dan menyatakan bahwa mereka hanya ingin membuat Charlotte tersenyum kembali. Cecily mengatakan jika Charlotte kembali ke kerajaan, dia hanya akan dibunuh. Ia menyuruh mereka bertiga memikirkan cara untuk membuat Charlotte bahagia. Pertarungan kembali dilanjutkan dengan Doris yang menerjangkan serangan dengan pedang sihir tanahnya. Cecily bersama Arya menghalau serangan tersebut dan berhasil menjatuhkannya. Charlotte kemudian muncul, melihat ketiga pelayannya tergeletak tanpa daya. Cecily menyarankan Charlotte untuk pergi ke negara militeristik bersama mereka bertiga dan memulai kehidupan baru di sana. Namun Charlotte menolak karena jika dirinya tidak kembali ke kerajaan, dia tidak dapat mewujudkan keinginan ibunya. Cecily pun mencoba membuat Charlotte menyadari bahwa keluarga yang dimiliki Charlotte bukan hanya ibunya. Ia memberitahu betapa putus asanya Penelope, Margot, dan Doris demi bisa mewujudkan keinginannya, namun Charlotte sama sekali tak dapat melihat mereka. Keesokan harinya, Vio, Cecily, Lucy, dan Arya pun melepas kepergian Charlotte dan ketiga pelayannya. Charlotte memberitahu tentara seorang pria bernama Siegfried yang memberi mereka berempat pedang sihir dan menghasut niat mereka. Setelah berpisah, Charlotte berterima kasih dan meyakinkan Cecily untuk tidak khawatir karena dirinya memiliki Penelope, Margot, dan Doris yang merupakan keluarganya. Di masa lalu, Luke kecil bersama seorang gadis duduk di pinggir jembatan. Gadis itu memberitahu suatu saat dirinya akan menjadi kesatria, sementara Luke menjadi pandai besi dan mereka akan melindungi kota bersama-sama. Kilasan masa lalu tersebut berubah menjadi tragedi mengerikan dan Luke terbangun dari tidurnya. Sementara itu di rumahnya, Cecily berencana menggunakan hari liburnya untuk latihan. Ibunya bertanya apakah Cecily tidak ingin menghabiskan waktu bersama seseorang.
Tiba-tiba bayangan Luke muncul dan meski Cecily mengelak, Lucy mengetahui bahwa putrinya memiliki seorang lelaki yang sedang dipikirkannya. Lucy bertanya-tanya siapa laki-laki yang dipikirkan Cecily. Arya memberitahu walau laki-laki tersebut tidak ramah, dia memiliki wajah yang tampan. Lucy merasa senang dan meminta Vio untuk menyiapkan pakaian ganti untuk putrinya. Beberapa saat kemudian, setelah dipaksa untuk mengenakan gaun, Cecily diusir dari rumah dan tidak boleh kembali sebelum memenangkan hati laki-laki pujaan hatinya. Ia kesal dengan Vio dan Arya yang juga bersekongkol membantu ibunya. Saat melewati toko pandai besi langganannya, ia diminta untuk mengantarkan seorang gadis bernama Elsa yang ingin memperbaiki belatinya di tempat Luke. Sesampainya di sana, Luke mengolok-olok penampilan bangsawan Cecily dan membandingkannya dengan seragam pelayan yang dikenakan beberapa waktu lalu. Saat Lisa muncul, gadis itu terpekik senang melihat Cecily yang sangat cantik. Cecily kemudian memperkenalkan Elsa dan memberitahu alasannya datang ke tempat Luke. Elsa memberikan belati miliknya dan memberitahu bahwa itu adalah benda yang sangat penting untuknya. Namun setelah memeriksanya, Luke tidak dapat memperbaiki belati tersebut karena intinya yang telah rusak. Lisa mencoba untuk mengeceknya dan menawarkan diri untuk memperbaikinya. Luke memberitahu bahwa dirinya akan pergi dan menawari Cecily untuk ikut dengannya. Di perjalanan, Lisa berusaha menambahkan kegugupan menyadari dirinya hanya pergi berdua dengan Luke, namun usahanya sia-sia karena Cecily berkali-kali tersandung dan meski berusaha keras menyangkal kegugupannya, Luke tetap mengetahuinya. Saat Luke mengatakan Cecily mengingatkannya dengan seseorang, ia ingin tahu siapa yang dimaksud. Luke tidak menjawab dan ketika ditanya tentang bunga yang dibawanya, ia memberitahu bahwa itu adalah hadiah yang dibawanya untuk seseorang. Mereka pun berhenti di tepi sungai dan Luke mengisi sebuah botol yang dibawanya dengan air. Keduanya pun beristirahat sejenak dan mengobrolkan beberapa hal tentang Lisa. Cecily mengetahui kalau Lisa sangat mempercayai Luke dan ingin terus bersamanya. 喧嘩なんてしてない。本当に難しく考えすぎだ。俺は今まであいつにそんな些細な私は一緒に行きません。このままでいいのかと思って。 Namun Luke tidak yakin dan hanya berharap hal yang dikatakan Cecily benar. Cecily bertanya apa yang akan dilakukan Luke. Wajah Luke berubah serius dan menyatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun untuk melindungi Lisa. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pemakaman dan Cecily melihat sebuah nisan bertuliskan nama Lisa Oakwood. Luke memberitahu seorang gadis yang gagal ia lindungi dan terbunuh 3 tahun lalu oleh Val Banil. Cecily menginterupsi Luke dan mengingatkan bahwa Val Banil adalah mutan legenda. Namun Luke mengatakan bahwa Val Banil benar-benar nyata dan dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat ke puncak gunung yang diselimuti awan kelabu dan memberitahu bahwa Val Banil masih ada di sana. Di masa lalu, Luke kecil dan Lisa sedang bersama ketika Lisa memberitahu tentang gua yang berada di gunung berapi Blair. Luke mengingatkan bahwa gua tersebut adalah area terlarang dan mereka sebaiknya tidak pergi ke sana. Namun karena Lisa mengejeknya, Luke pun memutuskan pergi ke gua tersebut. Tanpa sadar, mereka memasuki gua terlalu jauh dan diserang oleh Val Banil. Lisa mendorong Luke mundur dan gadis itu terbunuh tepat di depan matanya. Kawaii? Daijoubu, daijoubu. 誰が怖いもんか。毎日練習してるからね。 Tak lama kemudian, ayahnya datang untuk mencari mereka, tetapi berakhir dibunuh juga oleh makhluk tersebut. Luke merasa sangat marah mengingat hanya dirinya yang selamat dan ia tidak dapat melakukan apapun pada saat itu. Cecily mencoba menenangkan Luke dan saat menyadari emosinya meledak, Luke meminta maaf karena telah berbicara terlalu banyak. Cecily bertanya mengapa Luke mengajaknya ke makam Lisa. Luke tidak tahu pasti, namun ia mengungkapkan tentang kemiripan Lisa dengan Cecily. Di perjalanan pulang, Cecily memberanikan diri untuk bertanya apakah Luke mencintai Lisa. Luke membenarkan dan menyatakan bahwa karena Lisa telah pergi, tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya. Malamnya, Luke dan Lisa diserang oleh seorang pria yang memiliki pedang sihir pengontrol petir. Luke meminta Lisa berlindung, sementara dirinya menghadapi pria tersebut. Pria itu terus menanyakan keberadaan Val Banil, dan Luke menjerit putus asa ketika petir yang diterjangkan menyambar rumahnya tempat Lisa berada. Luke lega begitu melihat Lisa baik-baik saja dan pria tersebut berbalik pergi.
Keesokan paginya, Cecily dan Arya pergi ke rumah Luke dan diberitahu apa yang terjadi. Luke menduga pria tersebut mengincarnya. Cecily memastikan hal tersebut mengingat tidak akan ada orang yang mengincar Lisa. Arya menduga pria itu mendatangi rumah Luke setelah mendapat informasi dari Elsa. Ia menceritakan sore hari kemarin dirinya sempat berpapasan dengan gadis itu dan mengetahui bahwa Elsa adalah pedang sihir sama seperti dirinya. Luke ingat saat serangan petir yang diterjangkan pria itu meleset, dia sempat memanggil-manggil nama Elsa. Cecily bertanya, jika Elsa adalah pedang sihir, mengapa dia mengejar Luke? Mempertimbangkan dugaannya, Luke yakin Elsa mengejarnya karena dirinya adalah seorang blacksmith. Ia menjelaskan tentang kutukan Valbanil dan memberitahu tugasnya adalah untuk menempa pedang yang dapat menyegel iblis tersebut. Luke bertanya-tanya, alasan dirinya masih belum bisa menyelesaikan pedang tersebut dan menduga kemungkinan dirinya kekurangan rasa benci terhadap Valbanil. Ia semakin terlihat frustasi dan menganggap dirinya memang tidak berbakat. Luke kemudian pergi ke ruang pembakaran dan Lisa bergegas menyusulnya. Mendengar suara Luke dan Lisa yang sedang menempa pedang, Cecily merasa kesal dengan dirinya sendiri yang tidak mengetahui apapun. Ia juga merasa marah kepada Luke karena tidak menceritakan beban tersebut kepadanya. Meski bisa memahami alasannya, Cecily tetap berharap Luke dapat mempercayainya. Arya mengungkapkan Luke tidak ingin Cecily mengetahuinya karena tidak ingin dia terlibat. Keesokan harinya di pasar, Elsa pergi untuk membeli beberapa obat dan berpapasan dengan Arya yang sedang membeli daging. Keduanya kemudian pergi ke suatu tempat untuk berbicara sebagai sesama pedang sihir. Arya mengetahui Elsa juga mempertanyakan alasan keberadaannya sama seperti dirinya. Ia mengatakan jika Elsa berpikir alasannya diciptakan hanya untuk membunuh, maka pedang biasa juga dapat melakukannya. Saat Elsa mengungkapkan bahwa pedang sihir diciptakan dari kebencian, Arya tertegun tak percaya. Elsa memberitahu pedang sihir lahir dari kebencian terhadap Valbanil. Untuk itu, mereka menciptakannya sendiri dan membunuhnya. Di lain harinya, Cecily melihat katana yang baru saja selesai ditempa Luke. Ia menyarankan Luke menggunakan pedang tersebut untuk merapalkan mantra yang bisa diucapkannya. Luke menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa mengucapkan mantra tersebut tanpa keberadaan Lisa. Arya yang ada di sana dan teringat perbicaraannya dengan Lisa tempo hari. Saat itu ia bertanya apakah Elsa hanya memiliki tujuan untuk membunuh Valbanil. Elsa mengatakan sebagai pedang sihir, dirinya hanya mematuhi perintah dari tuannya. Hingga saat yang ditunggu tiba, dirinya tidak ingin bertarung dengan Arya. Malam harinya, pria berpedang sihir petir datang ke rumah Luke bersama Elsa. Luke meminta Cecily menjaga Lisa, sementara dirinya pergi menemui pria tersebut. Saat Luke berniat menyerangnya, pedangnya ditahan oleh pria berjubah hitam. Pria itu mengatakan dirinya tidak memiliki urusan dengan Luke. Cecily pun meminta Lisa segera masuk ke dalam rumah ketika pria itu berlari ke arah mereka. Pria tersebut menyuruh Cecily dan Arya menyingkir. Ia menyatakan kedatangannya untuk membalas dendam demi Elsa. Pria itu mulai merapal mantra dan mengubah Elsa menjadi pedang sihir. Tidak punya pilihan lain, Cecily pun juga meminta Arya melakukan hal yang sama. Arya! バカだよ。女子供を先に狙うとは。時は来たれる。雷の何のことだ。とぼけるな！ Sementara itu, pertarungan Luke dan pria berjubah hitam telah dimulai. Pria itu mengatakan jika Luke mengalahkannya, ia akan memberitahu identitasnya. Saat Luke menghindari serangan yang diterjangkan, ia mengetahui pria tersebut rupanya juga memiliki pedang sihir hitam legam dan apapun yang tersentuh bilahnya akan membusuk. Ketika Luke terkena serangan pedang tersebut, Lisa ingin membantunya namun Cecily menahannya, meminta Lisa tetap di tempat. Pria berpedang petir itu menerjangkan serangan ke arah Lisa yang dihalau oleh Cecily. Pria itu bertanya mengapa Cecily melindungi Valbanil. Lisa menepisnya dan menyatakan bahwa Lisa adalah temannya. Pria tersebut semakin mengamuk dan mengatakan bahwa Lisa adalah Valbanil. Keduanya saling beradu serangan hingga pria itu kewalahan dan ambruk. Saat Cecily hendak menyerangnya lagi, Elsa berubah ke wujud manusia dan melindungi pria tersebut. Dengan luka yang sangat parah, pria itu meminta Elsa menepati janjinya. Elsa pun mengeluarkan belatinya yang digunakan untuk mengakhiri pria yang kemudian dipanggilnya ayah. Melihat apa yang terjadi,
pria berjubah hitam kecewa dengan pria tua tersebut. Ia memberitahu, suatu hari nanti pedang sihir Cecily juga akan menginginkan membunuh Lisa. Cecily membantahnya dan ia mengatakan di dalam tubuh Lisa terdapat darah Valbanil yang mengalir. それが魔剣の宿命だか。もう少し使えると思う。リーザという幼馴染を使ってそこにいる小娘を殺したくなるはず。 Semua orang termasuk Lisa terkejut dan pria itu menjelaskan Lisa adalah iblis yang diciptakan oleh Luke menggunakan teman masa kecilnya untuk kabur dari Valbanil. Luke mengamuk dan menerjangkan serangan mengenai pria tersebut yang ternyata adalah Siegfried. Saat Siegfried menghilang, Cecily meminta Luke memberitahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebohongan. Namun Luke membenarkan dan mengatakan bahwa dirinya membunuh Lisa. Beberapa waktu kemudian, Luke, Lisa, Arya, dan Cecily pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam Elsa dan ayahnya. Setelah meletakkan bunga dan mendoakan agar keduanya bahagia di alam sana, Lisa mengundang Arya dan Cecily untuk makan bersama mereka. Cecily menolak dan menjelaskan bahwa dirinya harus menghadiri rapat kesatria. Di rumah, Luke dan Lisa akhirnya hanya makan berdua. Lisa merasa bersalah dan menduga dirinya lah yang membuat Cecily menolak undangannya. Namun Luke menepis hal tersebut dan meminta Lisa tidak memikirkannya terlalu jauh. Setelah selesai makan, Luke pergi ke teras rumah. Melihat Luke melamun, Lisa menatapnya dengan khawatir. Luke meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja dan akan kembali seperti sedia kala. Sementara itu, Cecily mengajak Arya pergi ke tebing dekat laut. Ia memberitahu dahulu ayahnya sering mengajaknya pergi ke tempat tersebut. Arya bertanya, apakah Cecily merasa takut mengetahui Lisa adalah iblis? Lisa mengatakan bahwa dengan banyaknya hal yang terjadi, ia hanya merasa terkejut. Arya mengungkapkan, semua pedang sihir yang juga termasuk iblis, dirinya sudah mengetahui Lisa adalah iblis sejak pertama kali mereka bertemu. Ia berusaha menyingkirkan kegelisahan Cecily dan mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak mengubah apapun di antara mereka. Dan Lisa masih bersikap sama seperti biasanya. Tersadar dengan semua itu, Cecily kesal dengan dirinya sendiri dan menampar-nampar wajahnya. Ia merasa bersalah dengan sikapnya dan berjanji akan pergi menemui Lisa setelah misinya selesai. Sebagai pasukan kesatria pertahanan, Cecily diminta menyambut kedatangan utusan kerajaan. Namun saat utusan tersebut keluar dari kereta kuda, Cecily terkejut mengenalinya sebagai Siegfried. Ia menyerang Siegfried dan memberitahu Hannibal bahwa Siegfried adalah pria berjubah hitam. Meski benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri, Cecily terpaksa melepaskan Siegfried mengingat dirinya tidak memiliki bukti. Sebagai balasan atas sikapnya, Siegfried pun meminta Cecily ikut menghadiri rapat. Sepanjang pembahasan, Cecily kesulitan menahan emosinya mendengar orang-orang di sana menghina Lisa. Ia kesal melihat Luke tetap diam dan malah menahannya. Pembicaraan terus berlanjut dan Cecily terkejut saat diberitahu Luke mempersembahkan nyawa Lisa, teman masa kecilnya, dan mata kirinya sebagai bukti kontra kepada iblis. Cecily membantah semua itu, tetapi dirinya dibentak oleh Luke dan diminta untuk keluar. Meski tidak mengetahui apapun tentang Luke, ia yakin Luke tidak akan mengubah Lisa menjadi iblis. Cecily pun pergi ke rumah Luke dan meminta maaf kepada Lisa atas sikapnya tempo hari. Lisa tidak mempermasalahkan hal tersebut dan merasa senang Cecily masih menganggapnya sebagai teman. Setelah mendengar ungkapan perasaan Lisa atas Luke, Cecily menyadari sesuatu dan bergegas pergi kembali ke tempat rapat. いやでもリーザさんを思い出してしまうし、リーザだってルークを守りたかった。守れなかったリーザさんへの罪滅ぼしな。それが私にはどうしても信じられない。ずっとルークを助けていきたいんです。 Di sana, Cecily memberitahu semua orang bahwa bukan Luke yang menciptakan Lisa, melainkan keinginan Lisa, teman masa kecil Luke lah yang melakukannya. Karena ingin melindungi Luke dari Valbanil, Lisa pun diciptakan untuk menjaga dan menemani Luke yang begitu berharga untuknya. Siegfried meremehkan semua kata-kata Cecily, namun Cecily menantangnya untuk menebas katana yang telah dibuat Luke bersama Lisa. Semua orang terkejut melihat pedang Siegfried terbelah menjadi dua, sementara katana Luke terlihat baik-baik saja. あなたが目指しているのはリサへの愛が生み出す型。バルバニルを封印するためのものではない。貴様たちの生くらべな。それがバルバニル相手に何の Setelah rapat berakhir, Luke dan Lisa berbicara di atas jembatan. Mereka sama-sama mengungkapkan hal yang dirasa dan berjanji untuk terus bersama. Tiba-tiba, sesosok mutan muncul dan hampir mencelakai Lisa. Luke pun langsung menebasnya dan mutan-mutan lain bermunculan.
Luke teringat dengan kata-kata Siegfried dan mengetahui pria itu adalah dalang dari munculnya mutan-mutan tersebut. Sementara itu, Siegfried berdiri di ketinggian menyaksikan kekacauan yang ia ciptakan dengan gembira. Lisa dan Arya berlari menuju kota bergabung ke pertarungan Hannibal. Mereka berhasil mengalahkan iblis yang muncul, namun iblis-iblis yang lain terus berdatangan. Di tempat berbeda, Luke pergi menemui Siegfried, keduanya bertarung dan saling melancarkan serangan. Siegfried bertanya mengapa Luke begitu ingin menyelamatkan kota tersebut. Luke menjawab, ia melakukannya karena ada seorang gadis yang ingin melindungi kota dan para penduduknya. Sementara itu, Lisa berlari dengan panik menghampiri Cecily dan memberitahu bahwa Luke menghilang. Ia menduga Luke kemungkinan pergi menemui Siegfried. Hannibal pun menurut Cecily pergi untuk membantu Luke dan meyakinkan bahwa pasukannya yang lain akan dapat menangani iblis-iblis tersebut. Namun di perjalanan, Cecily dan Lisa dihadang oleh anak buah Siegfried. Cecily meminta Lisa menjauh ketika dirinya harus berhadapan dengan laki-laki tersebut. Keduanya saling adu serangan dan bersama Arya mereka berhasil mengalahkannya. Arya yang kelelahan karena telah menggunakan terlalu banyak kekuatannya, meminta Cecily bergegas pergi membantu Luke. Ia berjanji setelah beristirahat sebentar untuk memulihkan diri agar segera menyusulnya. Di pertarungan yang lain, pedang Luke terkena serangan pedang Siegfried dan terkorosi. Saat Cecily dan Lisa tiba di sana, katana Luke patah dan mereka panik saat melihat darah menyembur dari luka di tubuh Luke. Menolak untuk pergi, Cecily berdiri di hadapannya untuk melindungi Luke dengan tubuhnya. Bersama Lisa, Luke menahan lukanya dan menempa katana yang diberikannya kepada Cecily. Siegfried menyatakan sekalipun pedang tersebut benar-benar hebat, namun karena penggunanya seorang amatir seperti Cecily, senjata tersebut tidak akan berpengaruh padanya. Tetap percaya pada katana yang telah diciptakan Luke dan Lisa untuknya, Cecily pun bertarung dengan berani menghadapi Siegfried dan berhasil mengalahkannya. ルークの刀でバルバニルを Setelah itu, Cecily mengulurkan tangan, mengajak Luke bergabung ke kota untuk membantu pertarungan lain yang masih berlangsung. Setelah menonton anime ini, ceritanya lumayan oke dan cukup seru ya. Sangat disayangkan karena berakhir dengan nanggung dan meninggalkan teka-teki tentang Valbanil. Oke lah, segini dulu aja konten Minchan kali ini. Terima kasih yang udah nemenin Minchan dari awal sampai akhir. Minchan pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!私に言えることはただ一つ。死んでしまった母上が報われないまま人からないルーシー殿。母上の願いを叶えるためだけに